Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Lailatun Thoibah, kelas 4E Prodi PIAUD. Saya mau mendongeng untuk memenuhi mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini dengan dosen pengampu Bunda Rahmi Julhida MPD. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah, Allahu Akbar. Yes, anak soleh-soleha. Siap. Nah, hari ini Bunda mau bercerita. Itu Apa tentang apa? Bunda mau bercerita, judulnya Kancil dan Tikus. Mau dengerin nggak? Mau. Oke, dengerin ya sayang ya. Gerak. Jadi di hutan ceritanya nih hiduplah dua kelinci. Dua kelinci ini namanya si Manggut dan si Kanca. Nah, dua kelinci ini bersaudara. Manggut kakaknya dan Kanca itu adiknya. Tapi walaupun mereka berdua nih saudara, tapi sifatnya berbeda-beda. Kalau Manggut itu pemalas dan suka menjahili teman-temannya. Tapi kalau Kanca baik, dia baik hati, terus Kanca tuh rajin. Nah, pada suatu hari si Manggut itu lapar. Aduh, sakit perut. Lapar, mau makan. Nah, terus dia langsung, karena di situ ada makanan, dia nggak bilang-bilang lagi, akhirnya dia langsung makan aja. Tiba-tiba adiknya datang. Kak, makanan yang di sini kemana ya? Nggak tahu. Aku nggak lihat, kata si Manggut. Kata Kancanya, masa sih aku tadi taruh di situ, Kak? Kamu nggak percaya sama kakak? Masa sih kakak bohong? Nggak tahu. Mungkin sama tikus kali tuh dicuri. Kata si Manggut kayak gitu. Masa sih sama tikus, kayak nggak percaya ke Kanca. Terus Manggut makin memastiin lagi tuh biar Kanca tuh percaya bahwa Manggut tuh emang nggak makan, padahal dia yang makan ya. Manggut dengan berbohong dia ngomong lagi, aku nggak makan, nggak tahu dicuri tuh sama tikus kali. Aku nggak makan, kata Manggutnya gitu. Akhirnya awalnya tadi nggak percaya Kanca tuh, karena Manggutnya terus meyakinkan Kanca, akhirnya Kanca juga percaya sama tikus. Ya udah deh, coba ntar mau dipanggil tikusnya. Tikus nanti ke rumah saya ya, kata Kancanya. Ada apa? Kata tikus. Itu kamu yang mencuri makanan aku ya? Kata Kanca. Makanan? Tanya Kanca pada tikus. Oh, tikus sambil mikir, makanan? Hah? Mencuri? Aku nggak pernah tuh mencuri, kata tikus. Udah deh, kamu ya yang mencuri makanan aku, kata Kanca. Enggak, aku nggak mencuri makanan. Ya sudahlah tikus, sebagai gantinya ambilkan makanan di seberang sungai sana. Tadi aku juga mengambil makanan dari sana, kata Kanca mengakhiri percakapan. Tapi tikus dalam hatinya, pasti nih Manggut yang ngambil makanan Kanca. Masa aku yang dituduh sih? Tapi ya udahlah, Kanca kayak nggak percaya sama aku. Akhirnya dia mau. Tikus berjalan ke tepi sungai. Dia menaiki perahu kecil untuk menuju seberang sungai. Sebenarnya tikus tahu bahwa Manggut tuh yang mencuri makanan. Sementara itu, nah waktu si tikus naik perahu kecil mau menuju tepi sungai, si Manggut dia dia mau membuat perangkap, malah tuh perangkap buat tikus. Jadi dia sebelum Kancanya nyampe ke tepi sungai, si Manggut dia buru-buru tuh mau bikin perangkap. Iseng kan Manggut sama tikus.
dia jahil, dia membuat perangkap supaya si tikus di saat dia mau mau pas melangkah, pas nyampe tepi sungai, dia terperangkap jatuh gitu. Apa namanya, si tikusnya. Tapi si tikus sebelum nyampe sungai, dia melihat melihat si manggut, dia sedang mempersiapkan perangkap. Nah, dari situ akhirnya si tikus punya ide, aku mau pura-pura aja. Dia pura-pura tenggelam, tolong, karena dia melihat manggut supaya ditolongin tuh sama manggut kan. Akhirnya si manggut kaget ngelihat si tikus tenggelam. Akhirnya mau tidak mau, karena si tikusnya juga tolong gitu, bilang tolong, mau tenggelam kan. Akhirnya si manggut mau tidak mau dia menolong si tikus. Akhirnya udah tuh terus udah gitu pas ditolong, pas ditolong si tikusnya, ditolong sama si manggut. Akhirnya nggak jadi dong membuat perangkap juga. Akhirnya nggak kena sasaran. Ya harusnya kan tikus yang kena perangkap, karena si tikusnya tadi pura-pura tenggelam, si manggut menolongnya, jadi tidak sampai ke tepi sungai. Nah, setelah itu setelah menolong si tikus, nah dia tidak hati-hati karena kecerobohannya. Manggutnya kan ceroboh nih deh, manggutnya nggak hati-hati setelah menolong si tikus. Akhirnya malah yang kena perangkap si manggut, kakinya kejepit, bukannya tikus, malah si manggut yang kena perangkap gitu. Nah, akhirnya setelah kejadian seperti itu, si manggut dia menyesali dengan perbuatannya yang ngisengin atau jahilin si tikus. Akhirnya dia minta maaf sama tikus. Maafin manggut ya. Akhirnya manggut tidak bisa berbuat apa-apa karena akhirnya karena dia terperangkap dengan perangkapnya sendiri. Akhirnya diminta maaf sama tikus dan menyesali perbuatannya. Dia juga mengakui kesalahannya. Sudah karena apa tadi? Karena sudah memakan makanan adiknya. Akhirnya dia mengakui kesalahannya, minta maaf sama Kanca karena makanannya dimakan, gak bilang-bilang. Dan dia juga minta maaf sama tikus karena sudah menjahili tikus dan menuduh tikus memakan makanan yang sudah dimakan sama manggut, padahal makanan Kanca dimakan sama manggut gitu. Nah, sudah deh selesai ceritanya. Nah, dari cerita yang tadi Bunda sampaikan, jadi tadi kelinci yang tidak baik itu manggut atau Kanca? Kanca kan baik, tadi adiknya. Kalau manggut Nice. manggut males, iya. Nah, jadi dari cerita ini pelajaran yang kita ambil, kalau kita tidak boleh makan makanan orang lain. Kalau mau minta kita bilang dulu, jangan asal ngambil aja punya orang. Tidak baik, namanya mencuri, dosa. Kenapa sayang? Kita kehilangan. Iya, nanti yang punyanya kehilangan, kemana ya makanan aku gitu. Sama apa lagi? Sama jahilin temennya, ya nggak boleh jahilin tuh. Kadang sama teman-teman suka colek-colek, suka iseng suka coret atau suka ambil pensilnya diumpetin, itu nggak boleh sayangnya. Itu namanya jahil. Baik tidak? Kalau menjahili teman, tidak, nggak boleh ya. Nah, sekian cerita dari saya. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.